Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan untuk kita jemaat GKI Lingkungan Klasi Solo. Saya percaya saudara-saudara dalam keadaan baik dan tidak terlambat kiranya saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Sebelum membaca firman Tuhan, saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan yang di surga, kami berterima kasih karena pimpinan Tuhan kami boleh memasuki tahun yang baru 2021. Kami telah menjalani selama 4 hari ini dan berkat-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Sekarang kami hendak membaca firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman yang kami baca bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 1-5. Saya diberi tugas untuk merenungkan bacaan Yesaya 60 ayat 1-5. Demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu, dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Alangkah angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Demikian pembacaan kita dari Yesaya 60 ayat 1-5. Renungan ini saya beri tema menerima dan membawa terang. Saudara-saudara, memasuki hari-hari di tahun yang baru ini, tahun 2021, banyak pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Bagaimana nanti kita menjalani kehidupan di tahun yang baru ini? Karena akibat pandemi yang tidak semakin baik, tetapi semakin menakutkan, semakin memberatkan kita, semakin banyak penyebarannya, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Sepertinya kehidupan ini semakin gelap. Kehidupan ini diliputi oleh kekelaman yang pekat. Saudara-saudara, namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita punya pengharapan bahwa kita memiliki terang yang menerangi kehidupan kita. Saudara-saudara, kesuraman dan kekelaman dirasakan oleh umat Israel karena mereka berada di dalam pembuangan di tanah Babel. Itu sebagai hukuman Allah atas mereka. Tetapi juga Allah membebaskan mereka melalui Raja Kores yang mengalahkan kerajaan Babel pada tahun 536 sebelum Masehi. Allah membebaskan umat Israel dari cengkeraman kerajaan Babel. Lebih dari itu, Raja Kores mengeluarkan dekret yang mengizinkan umat Israel untuk kembali pulang ke Yerusalem.
tanah air mereka. Jadi saudara-saudara, bersamaan dengan itu kesuraman, kegelapan, dan kekelaman hidup yang mereka alami di pembuangan, kini akan berlalu, bahkan bisa dikatakan telah berlalu, dan kini terang telah tiba. Kitab Yesaya 60, bacaan kita diawali dengan kalimat bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayatnya yang pertama. Inti nubuat dari Nabi Yesaya di dalam bacaan kita adalah bahwa melalui karya penyelamatan Allah, umat yang semula hidup di dalam kegelapan dan kesuraman diubah menjadi umat yang hidup dalam sukacita, sebab mereka telah kembali menerima terang Allah. Allah sendiri yang menjadi terang bagi mereka. Bahkan bangsa-bangsa dikatakan dalam bacaan kita, bangsa-bangsa di luar Israel akan datang untuk menyaksikan kemuliaan Allah, untuk menyaksikan terang Allah yang telah bersinar dalam kegelapan di tengah-tengah umat Israel. Allah sendiri yang datang sebagai terang dan menerangi mereka. Saudara, setelah menerima terang itu, umat Israel harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa yang dikatakan datang berduyun-duyun juga memerlukan terang itu, sehingga Israel, umat Allah, harus menjadi terang bagi mereka. Sehingga ditekankan di dalam firman Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah. Israel sebagai umat Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Di ayatnya yang ketiga bacaan kita dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa Israel sebagai komunitas umat Allah harus menjadi terang bagi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita telah menerimanya karena Kristus sendirilah yang adalah terang dunia itu. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesuslah terang dunia. Ia telah menerangi dunia ini. Ia telah menjadi terang bagi kita. Ia telah datang ke dalam dunia yang cemar. Ia telah datang ke dalam dunia yang gelap itu. Yang gelap ini untuk meneranginya. Saudara, Yesus telah datang ke dunia cemar. Lahir di kandang yang hina rendah. Namanya indah dan ajaib benar. Dia mencariku, dia mencariku. Demikian yang diungkapkan dari sebuah lagu NKB 69 yang bisa kita nyanyikan di rumah masing-masing. Saudara, ia telah datang ke dalam dunia gelap dan cemar ini dan meneranginya, menyelamatkannya. Kita yang sudah menerima terang itu, sebagaimana umat Allah, umat Israel yang ditugaskan untuk menjadi terang bagi dunia, kita pun ditugaskan oleh Tuhan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Terima terang itu dan bagikan kepada sesama. Maka
Sebagai orang-orang yang percaya yang telah menerima terang itu, kita tidak hanya menerima, tetapi juga mewujudkan, membagikan, memberi itu kepada sesama kita. Itulah tugas kita sebagai orang yang percaya. Selama kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini yang sudah menerima terang itu, marilah kita membawa terang ke tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kami telah menerima terang. Bahkan kami baru saja merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang adalah terang itu di hari Natal. Dan biarlah makna Natal yang telah kami peringati itu sungguh bermakna, sungguh membekas, mengambil bagian dalam kehidupan kami, sehingga terang itu boleh bercahaya di dalam hati kami, dan terang yang bercahaya itu dilihat dan disaksikan oleh sesama kami, sehingga mereka juga menerima terang itu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sekalian sepanjang perjalanan kami di tahun yang baru ini, 2021. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.